Muhasabah ini bukan main-main. Muhasabah ini adalah penghayatan yang mendalam buat air mata ayah dan bunda kita yang sudah puluhan tahun mendidik kita. Maka jangan ada yang ribut sedang muhasabah. Muhasabah ini adalah pengobatan jiwa kita biar kita tahu bahwa di sana ada manusia yang berjuang siang dan malam buat kita. Sebelumnya mari kita mulai dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Coba tundukkan wajah. Tundukkan wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang mempunyai ruh dan jasad kami, hari ini anak-anak kami yang ada di tempat mulia ini, di tempat Bahrul Ulum ini, di tempat mutiara ilmu ini, ya Allah, sebentar lagi akan menjemput nilai terbaiknya menuju keridhaan ayah dan bunda. Duhai Allah, anak-anak kami ini 3 tahun telah bermandikan peluh dan air mata dengan duka dan suka di tempat ini. Sebentar ke depan, ya Allah, dia akan memegang tangan gurunya yang terakhir kali. Dia akan merangkul ibu yang mendidiknya yang terakhir kali. Sebentar lagi ke depan, ya Allah, anak-anak kami ini akan mengatakan kepada tempat yang mulia ini, selamat berpisah SMP 5 ku tercinta yang telah memberikan aku keberkasihan. Dalam penghayatan yang mendalam ini, ya Allah, ya Rabbul Izzah, anak-anak ini di belakangnya ada doa-doa dan kalimat-kalimat petuah dari ayah dan bunda. Hadirkan ayah mereka, wajahnya dan ibunya di tempat yang mulia ini, ya Allah. Engkau harus hadirkan wajah ibumu, wahai anak kami yang tercinta. Tataplah keruh di wajahnya yang sudah meronta. Hadirkan wajah orang tuamu yang laki-laki yang bermandikan peluk siang dan malam. Kadang dia mengutang demi kita. Dia mencari uang, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Ya Allah, ayah itu begitu kami rindukan. Duhai Allah, kami terbayang orang tua kami dikala melahirkan kami pertama sekali. Seolah-olah dia berkata kepada ayah, wahai suamiku tercinta, aku sudah tidak kuat. Aku titipkan baju ini kepadamu. Kalau aku meninggal nanti, engkau ciumkan baju ini pada anakku. Aku sudah tidak kuat, wahai suamiku. Dia mempertaruhkan nyawa melahirkan kita, wahai anak yang tercinta. Dia mempertaruhkan nyawanya demi kita melihat dunia yang sekarang sudah berada di usia 13 tahun. Tahukah kita, tubuhnya bermandikan darah sekali kita ingin melihat dunia ini. Dikala malam dia jadikan tubuhnya sebagai selimut. Dia merangkul kita, dia relakan tubuhnya digigit nyamuk karena anaknya tercinta. Dia tidak lagi makan nasi goreng kesukaannya karena dia kumpulkan uang kepada kita. Tahukah kita, wahai anak-anak kami yang tercinta, dikala ibumu bertanya kepadamu, apa yang engkau suka, wahai anakku? Sore jam 4 dia berkata, sementara perutnya belum pernah terisi makanan sedikit. Dengan tangan yang gemetar dia berkata, kau suka nasi goreng, nak? Dia naik beca lalu memberi makan kesukaan, dia antarkan kau les di SMP negeri. Tapi pernahkah engkau bertanya, wahai anakku, mama sudah makan, mama sudah minum? Kita ambil kesenangan yang dia berikan, kita putar haluan ingin dirangkul pun tak bisa kita katakan, ibu kau pesik.
Ibu sudah tua, yang merangkul kami. Saya malu dengan kawan-kawan. Rasanya tergoncang dunia ini. Sampai dia berkata, ya Allah, anakku kulahirkan dengan perasaan air mata dan tangan. Hari ini dia tak lagi bangga kepada aku, ya Allah. Dia berjalan dengan kaki sempoyongan dan kemudian kembali ke rumah. Anak-anak kami yang kami cintai, bayangkan, andaikan engkau pulang sekarang ini, jam 12 nanti ke rumahmu, tiba-tiba di rumahmu sudah ada orang banyak berkerumun, dan engkau meloncat naik ke rumah, buka pintu, dikala engkau lihat tubuh ibumu sudah terbaring kaku, tidak ada lagi nyawa, dan engkau angkat kain putih itu, ternyata di sana wajah orang yang telah memberikan engkau senyuman 13 tahun yang lalu. Bayangkan kalau engkau pulang nanti tiba-tiba ada suara dari masyarakat bahwa namanya orang tua kita disebutkan, rupanya dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sekarang kita ejek tanpa batas, kita bentak dengan seenaknya, kita berbuat zalim kepadanya. Sudahkah kita siap dikala lebaran datang, tak ada lagi tangan lembut yang menyambut kita pulang dengan baju baru? Sudahkah kita siap menatap rumah sunyi, kuburan sunyi, batu nisan yang tak berbicara? Bayangkan jika kita mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan anak kami, andaikan kondisi ini tak ada lagi ibu yang menunggumu di pintu rumah. Sementara di seberang sana dirangkul oleh ibunya, anakku, engkau lagi gembira, dipeluk dengan kasih sayang. Sudahkah engkau siap dikala lebaran datang cuma sunyi rumahmu? Engkau datang pada lemari yang nampak baju-baju usai, ayah dan bunda. Lalu engkau rangkul baju itu dengan penuh kasih sayang, tapi engkau sudah terlambat tak berbuat baik kepadanya. Anak-anak kami yang kami cintai, cobalah hayati saat itu berikut ini dengan penuh keikhlasan, semoga menjadikan engkau berhasil dalam ujian akhir esok kelak. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku
kekal di surga. Oh Ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh Ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku Ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku pilu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja. Semoga kekal di surga. Oh Ibu, belayanmu aku rindu. Duhai Allah, kami akan berjanji pada hari ini akan membawa ijazah kelulusan di hadapan orang tua untuk kemuliaannya. Duhai Allah, pulang dari sini akan kami cium dari orang tua kami dan berkata, maafkan atas segala kekhilapan yang telah saya lakukan. Pulang dari sini, duhai Allah, akan kami cium kaki ayah kami yang telah berbandingkan peluk di bawah terikan matahari siang dan malam. Kami tahu, duhai Allah, wajah ayah itu sangat penat di bawah terikan matahari. Kadang ayah kami di lautan tidak tahu siang dan malam. Kadang ayah kami di pasar diejek dicaci oleh orang tua kami. Tapi jika dia tatap wajah kami nampak di pelupuk matanya, ayah kami menjadi kuat, duhai Allah. Padahal kakinya sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tapi dikala nampak wajah kami di SMP Negeri 5 sedang belajar, dia kuat dan kokoh kembali. Ya Allah, jadikan kami anak yang tidak mengecewakan orang tua kami. Jadikan kami anak yang bisa membawa ijazah keberhasilan, mempersembahkan buahnya. Kami rindu ayah kami, ya Allah. Kami rindu bunda kami, ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawanya sebelum kami bisa berhasil mempersembahkan kepadanya, ya Allah. Wahai Allah, kami tidak tahu nasib kami andaikan orang tua kami hari ini Engkau panggil oleh malaikat Israel. Wahai Allah, kawan-kawan kami di seberang sana sudah yatim piatu, tidak lagi ayah dan beribu. Kawan-kawan kami di sana tidak ada lagi orang tempat dia mengadu keluh kesahnya, ya Allah. Tapi Engkau masih memberikan kepada kami ayah dan bunda kami sampai detik ini, duhai Allah. Kenapa kami aniaya? Kenapa kami bermuram durja? Kenapa kami tidak memperlakukannya sebagai mesti orang tua? Sangat banyak dosa yang kami lakukan buat ayah bunda. Kami bentak-bentak dirinya, ya Allah. Semua yang sudah kering itu sering kami ucapkan di depan umum, dia menjadi malu karena tingkah kami, duhai Allah.